Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih. Jadi berjumpa kembali bersama saya masih di Syihab Pro Audio Batam. Nah, tentunya untuk di kawasan Batam ya, buat teman-teman yang nonton mungkin ingin merakitkan power ya, nanti bisa datang saja di tempat saya seperti itu. Ini info saja. Dan kemarin itu untuk apa? Sekedar info ya, yang tanya untuk pengiriman keluar itu gimana ya. Sebenarnya ke pengiriman keluar itu sangat banyak harusnya, tapi ya di Batam ini pajaknya tinggi ya, jadi banyak yang cancel ya. Ketika kita WA ada pengiriman pajak tinggi ya cancel ya. Jadi entah, nggak tahu juga dari sistem pemerintahan di Batam ini. Jadi semua barang ya, tidak cuma power ataupun elektronik, itu semua barang ada pajaknya teman-teman. Loh, pajaknya kan paling cuma berapa mas? Enggak teman-teman, pajaknya lumayan tinggi ya. Misal harga barang sejumlah 400.000, itu pajaknya hampir 70.000 sendiri, itu belum ongkir. Kalau sama ongkir bisa 100 lebih ya. Mana yang mau ya untuk pengiriman dan biaya yang sebesar itu ya, dengan paket yang diberikan itu standar ya, standar kita beli di online itu ya, datang 3 atau 4 hari ya gitu. Kalau dengan pajak dan ongkir segitu besar, tapi ada kemudahan, misal 2 hari langsung sampai atau 1 hari sampai ya, cepet, nah itu malah mantap ya. Tapi ini enggak teman-teman, jadi kita kesulitannya di situ. Untuk di area Batam untuk pengiriman keluar memang agak kendala ya. Jadi buat yang di kawasan Batam kalau mau ngerakit power bisa langsung ke tempat saya. Jadi nanti sistemnya kalau ngerakit power di tempat saya, yang penting datang aja, nanti bincang-bincang sama saya ya, nyantai aja. Tanya-tanya dulu nggak masalah ya, nggak harus ibaratnya datang terus langsung ngerakit gitu ya. Kalau kayak gitu juga boleh juga ya. Jadi kalau belum ada dana mau tanya-tanya dulu nggak masalah. Yang penting datang ya. Saya paling nggak suka kalau banyak tanya di WA aja, itu paling nggak suka saya. Yang penting kalau sama-sama masih di Batam ya datang aja. Soalnya kan Batam ini nggak luas juga ya, masih bisa dijangkau juga. Oke, itu sekedar info saja teman-teman. Jadi mohon maaf yang di luar Batam, untuk pengiriman memang gak sulit karena terkendala pajak dan ongkir yang tinggi. Oke, jadi di video kali ini sebenarnya saya ingin menjawab sebagian pertanyaan ya, karena muncul terus ini pertanyaan ini teman-teman, dari beberapa teman-teman kita dengan pertanyaan yang hampir sama, dan saya pun mau menjelaskan di kolom komentar itu agak kepanjangan. Dan buat teman-teman yang sudah berkomentar, saya belum bisa menjawab ya, mohon maaf sekali. Karena saking banyaknya komentar panjenengan semua gitu guys. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan dan pada intinya adalah satu, yaitu pertanyaan tentang perakitan power, DCO, dan bias ya. Jadi DCO itu apa, bias itu apa, terus fungsinya apa. Loh, ada fungsinya kan. Nah, ada fungsinya. Terus apalagi sistemnya seperti apa, apakah itu bisa dipelajari oleh pemula ya? Tentunya pasti bisa. Apapun pasti bisa dipelajari oleh pemula ketika kita ingin mau belajar ya. Kalau kita nggak mau belajar ya nanti nggak bisa-bisa. Oke, DCO dan bias ya, ada 2 nama atau 2 pembahasan, yaitu DCO dan bias. Kita bahas untuk di bagian DCO. Ketika teman-teman merakit sebuah power, itu pasti ada yang namanya DCO. Nah, DCO itu singkatannya apa? Singkatannya ini buat teman-teman PR ya. Jadi teman-teman bisa cari di Google ya, kepanjangan dari DCO ya. Ya, kepanjangan bukan singkatan. Jadi pada intinya DCO itu bertugas untuk mengamankan sebuah perangkat speaker yang kita miliki ya. Kalau power itu ada DCO tinggi ya. Jadi DCO itu letaknya di mana? Letaknya adalah di output pada power ya. Khususnya pada jalur keluar yang menuju ke speaker. Jadi di situ itu kalau ada tegangan DC ya,
ya, seperti tegangan baterai, tegangan adaptor itu tegangan DC ya. Itu nanti bisa membahayakan daripada komponen speaker yang kita punya. Makanya kalau kita merakit power, usahakan DCO itu 0 ya, mendekati 0 milivolt. Karena kalau ada DCO saja 1 volt atau lebih itu bisa membakar spool dari speaker. Jadi hati-hati merakit power, jangan sembarangan teman-teman. Nanti kalau teman-teman merakit power sembarangan ya baru tancap ke speaker, belum sempat bunyi tapi udah kebakar ya. Karena untuk spool speaker ini untuk kebakarnya banyak macam ya. Salah satunya dari DCO yang tinggi. Terus bagi pemula itu kan banyak sekali yang merakit driver-driver yang kekinian, yaitu seperti driver-driver 506, 504 seperti itu ya, atau Safari ya. Kalau Safari itu udah zaman dulu banget teman-teman sebenarnya. Tapi makin kesini dia makin update untuk sistemnya. Jadinya ya selalu update lah kalau Safari itu. Cuman untuk kapasitasnya ya cuma gitu-gitu aja teman-teman, karena namanya power rakitan tidak bisa ke spesial seperti power build up. Nah, jadi teman-teman yang merakit seperti driver 506 atau 504 itu di situ sudah ada DCO setnya. 506 itu DCO setnya itu ada di IC TL701-nya. Nah, teman-teman kalau beli driver 506 seperti ini itu tanpa menyeting DCO atau menurunkan tegangan DCO itu sudah tersetting sendiri karena dia menggunakan IC ya. Jadinya DCO servonya itu dia bisa automatic ya. Kalau di motor ya udah matic lah dia, nggak usah dioper-oper, ini sudah bagus ya. Kalau perakitannya bener ya, karena banyak teman-teman yang rakit 506 gagal, akhirnya drivernya rusak dan DCO-nya malah jadi naik. Itu yang bikin repot dan bikin bahaya ya. Jadi perhatikan ya untuk perakitan. Buat teman-teman saya sarankan ya, kalau mau ngerakit untuk pemula ya, kalau teman-teman nonton di YouTube itu menggunakan driver 504 saja dulu ya. Di samping yang pertama harganya jauh lebih murah dibanding 506. Itu di 504 itu ada trim pot ya untuk menyeting DCO. Nah, seperti itu. Jadi untuk fungsi DCO ini adalah pengaman dari speaker. Kalau DCO rendah ya, DCO rendah ya 0 milivolt ya atau mendekati 0 itu nanti speakernya aman ya. Kalau di atas itu ya terlalu banyak ya, sampai 0,27 saja sudah bisa membahayakan dari perangkat komponen speaker yang teman-teman miliki. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti untuk kepanjangan dari DCO teman-teman bisa cari di Google ya. Jadi jangan bingung ya, karena untuk pemula itu biasanya bingung ya, DCO naik, DCO tinggi itu apa maksudnya. Yaitu DCO itu nanti ngeceknya di output speaker dengan skala DC volt di AVO. Nah, nanti teman-teman bisa cek di situ DCO-nya berapa sih power saya. Nah, kalau tinggi ya pasti di speaker suaranya juga mungkin agak ada dengung-dengung dan nggak bersih ya. Kalau DCO tinggi juga ada dengungan keras atau menimbulkan hal-hal yang sifatnya itu ingin merusak speaker. Jadi diusahakan DCO itu mendekati 0,00 milivolt ya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ada hubungannya dengan bias nggak DCO itu? Pasti ada. Jadi kalau bias ini tujuannya adalah untuk memberikan sebuah kejernihan pada suara yang dihasilkan. Dengan catatan juga bias untuk power rakitan itu, saya pribadi untuk bias itu men-setting biasanya di 0,50 ya, hampir setengah volt ke bawah lah. Jangan sampai setengah volt ke atas. Karena apa? Kalau bias terlalu tinggi itu memang suara yang dihasilkan itu jernih, clarity. Tapi kalau terlalu tinggi itu final cepat panas. Nah, buat teman-teman yang powernya finalnya cepat panas ya, padahal untuk komponen lain yang dipakai bagus ya, seperti Toshiba yang dipakai sudah loud yang bagus dan juga
heading yang dipakai sudah tebal, kipas yang dipakai sudah bagus ya, pokoknya mutar musik pun nggak kenceng-kenceng pun tapi kok cepet panas. Kenapa? Yaitu biasanya itu biasnya ketinggian bisa jadi bias itu di bawah setengah volt saja ya, atau kalau saya nyetingnya di 0,40 ya, jadi nggak sampai setengah volt, 0,40 atau 0,39 ya. Ada juga yang takut juga settingan di situ karena finalnya transistor finalnya kurang bagus atau kualitas rendah, itu dia biasanya nyeting di 0,35. Jadi untuk bias ini sebenarnya semakin tinggi itu semakin jernih, tapi kalau ketinggian ya itu cepat panas, makanya kita harus setting 50-50 ya. Jadi kita ambil clarity-nya sekitar 0,40. Nanti ketika 0,40 itu sudah bagus. Kalau saya untuk power rakitan 0,40 volt itu sudah bagus teman-teman ya, di bawah setengah volt untuk bias. Seperti itu. Nah, cara nyeting biasnya seperti apa? Cara nyeting biasnya di driver 506. Biasanya kalau DCO udah bagus, itu bias mengikuti ya, imbang antara min dan plus. Itu nggak usah disetting kalau untuk 506 ya. Itu biasanya soalnya perakit pemula itu rakitnya 506, 504 gitu. Seperti saya ini sampai sekarang ini saya masih juga sering rakit 506, 504 karena requestan dari teman-teman yang ingin ngerakitkan ke saya ya. Jadi kalau 506, 504 ini kan termasuk budget-budget yang ekonomis ya. Nah, beda lagi kalau ada kelas H, kelas TD, kelas GB ya. Tidak sembarangan orang yang ingin merakitkan ke saya dengan spek-spek seperti itu, yang di samping untuk budgetnya lumayan tinggi ya, lumayan tinggi karena apa? Untuk trafonya saja kalau kelas H itu custom ya. Kalau saya pribadi disuruh merakit kelas H dengan main setengah gelombang dan custom, itu saya pilih custom teman-teman. Saya nggak mau untuk ngerakit kelas H di main di setengah gelombang, atau minimal menggunakan 2 trafo lah kalau misal nggak ada trafo custom. Karena bagi saya percuma lor untuk kelas H itu main setengah gelombang. Itu pendapat saya pribadi ya. Jadi buat teman-teman yang sudah main setengah gelombang ya monggo ya. Kalau saya pribadi saya tidak akan main setengah gelombang di kelas H. Karena ya saya pernah dropnya terlalu banyak ya. Jadi ya mending kelas AB aja. Kalau enggak ya, kalau masih budget-budget di rank rendah itu main di power BTL saja, itu sudah bagus ya. Tapi kalau BTL kelemahannya memang cepat panas ya. Gunakan komponen dan komponen yang bagus, dan ini kipas high speed juga boleh ya di BTL ya. Kalau budget rendah nggak masalah. Tapi kalau mau aman ya, suara juga standar ya, tidak terlalu over dan tidak terlalu rendah, itu bisa pakai kelas AB saja dulu. Buat pemula saya sarankan untuk belajar power kelas AB, karena untuk power ini banyak sekali kelasnya. Makanya kalau power kelas AB ini dinilai sebagai power yang standar saja ya, karena untuk budgetnya pun juga tidak tinggi dan ya sedang-sedang saja. Buat pemula pun sangat mudah dirakit ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk DCO dan bias. Nanti bisa teman-teman cari untuk kepanjangan DCO dan bias seperti apa. Dari penjelasan saya seperti itu. Kalau DCO itu di driver harus mendekati 0,00 mili, itu aman. Untuk bias saya biasa menyeting di skala 0,40 atau di bawah setengah volt ya, atau di bawah 0,50 seperti itu sudah aman ya. Pokoknya kalau untuk bias itu tidak terlalu berbahaya ya. Biasanya kalau sudah disetting DCO 0,00 atau mendekati itu nanti insya Allah bias juga ikut imbang lah pokoknya. Beda lagi kalau ada komponen yang melar atau komponen yang kurang bagus seperti itu. Jadi mungkin cukup segitu saja, ini penjelasan terlalu panjang ya. Ini pun mungkin video ini tidak terlalu ditonton banyak orang, karena untuk di channel saya ini sebenarnya campur-campur ya, istilahnya ada miniatur, juga ada kita perakitan power besar ya. Jadi kalau power besar itu biasanya saya review saja ya. Kalau yang miniatur itu kan bikin videonya cepat ya,
paling ya 15 menit jadi. Kalau untuk perakitan power yang untuk skala trafo lah ya, kalau kita katakan besar ya, besar menurut saya yaitu kalau udah ada trafo itu ya, soalnya lama itu ngerakitnya itu dibanding dengan kita pakai box plastik dan miniatur seperti itu, cepet teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi untuk di channel saya ada kelas teori, juga ada kelas praktek. Nah, untuk bincang-bincang seperti ini kita memasuki kelas teori. Jadi yang baru bergabung langsung saja untuk selalu mengikuti dan mengupdate video saya. Ya kok mengupdate, menonton updatean yang video yang saya upload seperti itu masih. Oke, semoga bisa dipahami. Dan untuk para perakit-perakit yang lain mungkin ya, kalau ada salah-salah teori atau apa nanti bisa komen saja, nanti kita belajar bersama dan diskusi di kolom komentar saja, nyantai saja. Saya juga belajar juga, teman-teman juga belajar juga, tidak ada maksud menggurui ya, saling berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.